Bertolak dari Bandara Internasional Minangkabau, perjalanan dimulai dengan mobil angkutan travel putih. Meninggalkan kota, pada mobil melaju ke arah selatan. Mobil menyusuri jalan berliku di pinggang bukit. Sebelah kiri tebing bukit yang melengkung dipenuhi dengan barisan tanaman teh yang rapi. Sementara sebelah kanan jauh di ujung lembah terlihat genangan luas air membiru. Sekeliling tampak kayu-kayu rimbun tumbuh menyesaki pinggir danau dan perbukitan di belakangnya. Lukisan alam dalam keharmonisan keindahan yang tiada duanya. Sungguh pemandangan mempesona. Mobil berhenti di depan kafe bangunan bambu berarsitektur atap meruncing seperti menombak langit. Tidak berlebihan, cerita Luhut. Saat mau bertolak dari bandara, ia sudah menjanjikan pemandangan yang sangat menyejukkan mata sepanjangan perjalanan. Meski bermarga Batak, ia lahir kelahiran Damasraya. Orang tuanya bekerja di perusahaan perkebunan sawit. Karenanya Luhut sudah paham dengan lika-liku perjalanan di Sumatera Barat, khususnya ke arah selatan. Listio tidak henti mengeleng-gelengkan kepala seraya mengeluarkan decak kekaguman. Amazing! Amazing, teriaknya sambil merapatkan kerah jaket. Itu danau kembar, kata Luhut. Cuman satu kelihatan. Mana satu lagi? Kejar Listio. Luhut menjelaskan danau satu lagi akan kelihatan bila mereka sudah berjalan. Benar saja. Seusai ngopi dan sarapan, dalam perjalanan melalui jalan yang berdebu, kedua danau kembar kelihatan. Kemudian sepanjang perjalanan dari Alahan Panjang hingga Padang Aro, 5 orang penumpang Hiace lebih banyak memejamkan mata menidurkan kelelahan perjalanan. Esok hari, ketika kabut pagi di Solok Selatan menyembunyikan wajah Gunung Kerinci yang angker, mereka mengawali langkah. 5 pendaki dari Bandung itu memulai pendakian dengan semangat, tak menyadari bahwa gunung berapi tertinggi di Indonesia itu menyimpan rawa zaman yang tak pernah benar-benar tidur. Bowo, ketua rombongan, memimpin dengan langkah mantap. Tas carrier-nya penuh dengan peralatan survival, mencerminkan pengalamannya sebagai aktivis Mapala yang pernah menaklukkan Puncak Jaya di Papua. Di belakangnya, Listio dan Dasko, 2 pendaki pemula, terengah-engah mengurai langkah. Wajah mereka pucat namun tetap bersemangat. Jangan buru-buru. Nikmati saja ritme napas, ujar Firman, pemandu lokal berusia 30 tahun yang berjalan di barisan tengah. Suaranya berat, namun menenangkan. Firman dan Yanto, yang memandu rombongan, sudah ratusan kali menjejakkan kaki di Puncak Kerinci. Tapi kali ini, Firman terlihat lebih serius. Kalian harus patuhi semua arahan. Kerinci bukan gunung sembarangan. Di sini, alam bisa bicara, katanya misterius. Mereka mulai merasa pendakian menjadi ujian terberat. Medan semakin curam, udara tipis, dan hujan gerimis membuat tanah licin. Jalan kecil mendaki dipenuhi batu-batu berwarna coklat hitam. Di suatu tempat, Listio nyaris terpeleset di tebing sempit. Untung, Bowo berhasil menangkap tangannya tepat waktu. Fokus. Jangan lihat ke bawah, hardiknya. Perjalanan makin menguras tenaga. Dasko mulai mengeluh, aku nggak sanggup, bro. Kaki udah kayak diiris. Bowo memeriksa jalur GPS sambil mengingatkan Listio dan Dasko untuk tak tertinggal. Firman, sebagai pemandu, sesekali melirik ke sisi jurang dengan tatapan waspada. Kita harus sampai pos 3 sebelum maghrib, bisiknya pada Yanto, yang mengangguk serius. Sesuatu dalam desir angin membuat keduanya bergidik. Hari kedua pendakian, mereka menemui batu besar berukir tulisan usang,
Di sini kami berkibar PKI 1965. Thohir menyentuh ukiran itu. Apa ini? Tanyanya. Firman menghela napas. Ia bercerita, dulu ada kelompok orang politik yang naik ke sini untuk ritual. Mereka hilang diterjang longsor, tapi suara-suara aneh tetap ada. Tidak ada yang memberikan komentar. Cerita itu dianggap sekadar legenda, sampai malam itu. Di pos 3, sekitar api unggun, Dasko tiba-tiba berdiri kaku. Matanya melotot ke kegelapan. Dengar nggak? Ada yang teriak. Hidup Bung. Semua terdiam. Tidak terdengar apa-apa. Hanya suara jangkrik. Bacot lu, Dasko. Ngeri-ngeriin, ledek Thohir, tapi Firman tiba-tiba berbisik lirih. Itu bukan pertama kali. Tahun 2017, pendaki Jepang rekam suara teriakan, hidup revolusi. Di sini, Bowo mengernyit tidak percaya. Tapi ia diam saja. Firman mengangkat bahu. Gunung ini punya caranya sendiri menyimpan rahasia, katanya. Pendakian berjalan terseok. Tidak banyak yang bicara. Mereka seakan menyimpan diam dalam kepenatan masing-masing. Keesokan harinya sampai di puncak. Ternyata sudah ada belasan orang yang berada di atas. Mereka mendirikan beberapa tenda. Mereka saling sapa dengan lambaian tangan tanpa suara. Saat rombongan sudah berada di puncak, kabut tebal tiba-tiba menyapu seluruh permukaan. Dari dalam kawah, air hijau bergolak liar. Permukaan air seperti ombak laut yang bergulung-gulung menuju pinggiran. Ini bukan normal, gumam Firman sambil menggelengkan kepala. Sebelum mereka sempat bereaksi, suara, hidup Jokowi. Hidup Jokowi, menggema, seolah puluhan orang meneriakkan yel-yel dari bawah kawah. Suaranya terdengar parau, terdistorsi, seperti rekaman usang yang diputar di tengah badin. Luhut menjatuhkan kamera. Ini gunung berapi atau panggung politik? Teriaknya histeris. Pendaki lain di puncak, termasuk seorang wanita berkacamata, menangis ketakutan. Rekan-rekan berupaya menenangkan. Suasana mulai panik. Apa ini gas beracun? Halusinasi? Tanya Dasko. Firman menggeleng bingung. Gas vulkanik nggak bisa bikin suara sekonsisten ini. Yanto menarik lengan Bowo. Kita harus turun. Sekarang. Bowo tak kenal Gunung Kerinci. Ketika Firman memberi anggukan, ia pun menyampaikan perintah pada rekan-rekan. Meski Listio dan Thohir bertanya-tanya apa yang terjadi, Bowo diam saja. Menjelang petang, rombongan pendaki Bandung itu memutar langkah. Belasan pendaki lain masih bertahan. Berjalan di bebatuan, kabut semakin pekat, menyamarkan jurang dan akar-akar penghadang. Suara teriakan, hidup Jokowi, terus mengikuti mereka, kadang berubah jadi bisikan. Kami di sini, kami tetap setia. Listio menjerit-jerit setiap kali suara itu mendekat, sementara Thohir mencoba menyembunyikan tangisnya. Di tebing sempit, Thohir tersandung. Senternya jatuh ke jurang, dan cahaya redup itu memperlihatkan bayangan-bayangan manusia di dinding batu, siluet orang-orang dengan bendera dan topi loreng. Lihat itu, teriaknya. Tapi ketika yang lain menoleh, bayangan itu sudah raib. Firman tiba-tiba berhenti. Kita salah jalur, katanya gemetar. Di depan mereka, di atas tanah berlumpur, tergeletak bendera merah putih usang bertuliskan, Front Pembela Kerinci 1965. Yanto mengutuk.
Ini barang mereka. Barang arwah yang tersesat. Tiba-tiba, tanah bergetar. Asap belerang menyembur dari celah batu. Lari. Ke kiri. Lari, teriak Bowo. Tapi Listio berlari ke arah berlawanan, matanya kosong. Dia kesurupan, jerit Dasko. Bowo mengejarnya, tapi Listio berteriak, "Mereka memanggilku." Mereka bilang Jokowi adalah penerus. Di tepi jurang, Listio berhenti. Dari bawah, suara "Hidup Jokowi" bergema seperti paduan suara. "Listio, itu bukan suara manusia," teriak Bowo, menariknya keras. Saat itulah batu besar meluncur, nyaris menghancurkan mereka. Mereka terperosok ke dalam lembah sempit dipenuhi semak. Tidak ada yang luka-luka atau patah. Pakaian yang berlapis menjadi penyelamat. Bowo selaku ketua menenangkan rekannya seraya berulang-ulang berkata bahwa itu hal biasa dalam pendakian. Melalui seluler jadul yang dibawanya, Firman memberitahu petugas di pos pendakian. Mereka kesulitan keluar dari jurang. 2 malam terkurung, suara-suara aneh, "Hidup Jokowi. Hidup Jokowi," masih terdengar. Biasanya terdengar ketika hari akan berganti. Setelah pukul 00, Firman menghidupkan speaker portabel hitam yang dibawanya. Ia memutar lagu aneh. Musiknya terdengar meliuk-liuk, tetapi suara penyanyi berdentang-dentang. "Lagu apa itu?" tanya Luhut. Tidak hanya Luhut, yang lain juga tidak kenal dengan nyanyian itu. Bahasa yang tidak mereka kenal. "Itu lagu bahasa Kerinci untuk pengusir setan," jelas Firman. "Pengusir setan?" Firman menjawab dengan hembusan asap rokok. Bergulung-gulung menyibak kegelapan malam. "Tahu siapa Jokowi?" tanya Bowo. Firman menggeleng. Setan atau hantu takut mendengarkan lagu ini. Firman membesarkan volume speaker. Lagu-lagu aneh itu memenuhi jurang hingga kemudian tim SAR datang dan membantu mengeluarkan mereka. Hari berikutnya, kelima pendaki Bandung itu berada dalam perawatan rumah sakit di Muaro Labuh. Tidak ada yang luka parah. Hanya capek dan kehabisan tenaga. Firman dan Yanto yang lebih banyak duduk di luar ruang rawat menjawab pertanyaan petugas, wartawan dan pecinta alam. Terbaring di tempat tidur wajah Listio pucat, dan ia terus menggumamkan, "Hidup Jokowi," dalam tidurnya. Luhut dan Thohir terbaring tanpa suara dengan mata tanpa kedip memandangi loteng. Firman bercerita pada Bowo. "Kakekku bilang, kelompok 1965 itu percaya gunung adalah gerbang menuju kekuatan tertinggi. Mereka menyembah sosok, sang penerus, yang akan membangkitkan Indonesia. Mungkin suara itu adalah sisa energi ritual mereka. Tapi kenapa menyebut nama Jokowi?" Bowo tak menjawab. Ia ingat kata-kata Listio saat kesurupan, "Jokowi adalah penerus." Apakah itu kebetulan, atau gunung telah menafsirkan keinginan kelompok fanatik itu dalam bentuk yang tak terduga? Dasko masih mengalami insomnia. Setiap malam, ia mendengar bisikan dari keran air atau kipas angin. "Hidup, hidup, hidup." 3 hari mereka di rumah sakit. Sebelum bertolak ke Padang, Bowo menyampaikan terima kasih pada Firman, Yanto, tim SAR dan orang-orang yang memberikan perhatian pada mereka. Ketika sudah duduk di mobil, Firman menyorong 2 lembar kertas berisikan fotokopi potongan berita koran terbitan 1965 dengan headline, "Kelompok revolusioner tewas di Kerinci, ritual untuk sang pemimpin." Foto para korban yang tak jelas menunjukkan pemuda-pemuda berseragam mirip tentara, memegang bendera bertuliskan, "Hidup Jokowi Sang Raja Dinasti."